maka kita langsung masuk dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Enggak mesti harus berdiri dulu, apa Pak? Allahu Akbar, kemudian panjenengan sujud lagi. Ya, ini artinya panjenengan masuk lagi ke dalam sholat. Ya. Kalau yang lupa ruku, ya berarti panjenengan berdiri takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tetapi ingat, kalau yang ingat itu adalah sujud satu paket, ya satu paket ini lupa, ini kan nggak sah semuanya, maka bolehnya dari berdiri. Kalau satu paket, ya misalkan, aduh ini dua-duanya batal ini ya, panjenengan berdiri Allahu Akbar, langsung turun sujud dan diniati untuk sujud. Setelah itu baru salam. Tetapi kalau tadi pasalnya sudah lama, ya sudah lama, sudah sampai rumah, ingat tadi saya, enggak, ini nggak berpengaruh. Nanti ada di beberapa tambahan itu ada semacam itu, atau di hasyiah itu ada. Lah, tetapi kalau masih di dalam sholat itu, maka kita mengulangi sujud tersebut bisa dengan kita berdiri dulu, kemudian kita ini lagi. Ini tentunya kalau sujud kedua kan. Kalau sujud yang pertama, kalau tidak kita bisa geser sedikit, kalau bisa geser sedikit nggak jadi masalah. Tetapi kalau nggak bisa geser, maka kita kembali lagi ke berdiri. Ya, karena apa? Karena sujud itu syaratnya ketika kita sujud, turunnya itu harus niati untuk sujud. Maka nanti ketika duduk di antara dua sujud juga demikian. Panjenengan misalkan duduk di antara dua sujud, tetapi kaget karena lagi sujud, ternyata ada hewan, wah ini nggak sah, harus diulangi lagi sujud lagi, naik lagi. Ya, pokoknya di dalam sholat itu setiap gerakan itu memang kita menujunya secara kesengajaan, itu semacam itu. Tapi kasus-kasus yang semacam ini jarang terjadi, ya. Kalau di dalam sujud itu jarang terjadi. Dan nanti kan kita sama seperti kita lupa satu rakaat. Panjenengan kalau misalkan ketika sholat ragu, Allah, ketika salam pas tahiyat akhir panjenengan ragu, ini sudah selesai atau kurang satu, selesai atau kurang satu, maka keputusan yang harus diambil apa? Kurang satu, karena itu yang yakin. Kalau panjenengan ragu antara 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka yang yakin mana? 3, karena kalau kita ngambil yang 3 pasti yang keempat kita kena. Tapi kalau kita ngambil yang keempat belum tentu 3 kena. Makanya ngambilnya yang 3, berdiri lagi nambah 1 rakaat. Dan kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba teman yang ada di samping, Pak Kidat, jenengan kurang 1 rakaat. 1 rakaat. Ketika jenengan dikasih tahu, jangan ditanya, apa nggih Pak? Perasaan saya kok. Enggak lah, pas. Kalau kayak gitu jenengan nanti sholatnya harus ngulangi. Tapi ketika Faidat kurang 1 rakaat, berdiri takbir Allahu Akbar, tambahi 1 rakaat, beres selesai. Tetapi tadi ya 3 kalimat tadi apa benar? Laura itu tidak boleh lebih dari 3 prasa lah. Prasa itu kan karena memang dulu kan baginda Kanjeng Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, ketika sholat pernah Nabi itu sholat 2 rakaat, salam. Kemudian ada sahabat namanya Dzulyaden tanya, ya Rasulullah, aqsartas sholata am nasita ya Rasul? Kanjeng Rasul, panjenengan ini sholat 2 rakaat dikosor atau karena panjenengan lupa? Kemudian Nabi mengatakan, kullu dzalika lam yaqo, 1 prasa. Semua itu tidak. Kemudian bal dzalika waqa ya Rasul. Kemudian Dzulyaden bilang, enggak Rasul, ini benar-benar saya lihat. Kadang baginda Nabi tanya kepada yang lain, asohama qala Dzulyaden, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzulyaden? Para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Makanya di situ minimal ada 4 prasa. Jadi kalau panjenengan Faidat, jenengan tadi sholat 3 rakaat, apa iya? Iya Faidat, saya benar-benar menghitung. Nah ini nggak jadi masalah. Okay. Tapi kalau panjenengan sholat 3 rakaat, panjenengan baru 3 rakaat, Faidat jawab, apa iya? Iya Faidat benar 3 rakaat. Nanti dulu, saya ingat-ingat dulu. Kemudian jawab, jenengan nggak perlu diingat, ini benar. Enggak kok, ini sudah 6 prasa. Kalau semacam ini, maka panjenengan harus ngulangi sholat. Tapi wudu tidak batal. Ini makanya sering disebut dengan 3 kalimat atau 4 kalimat urfiyah. Kalimat urfiyah itu tadi frasa lah kalau dalam bahasa kita, 1 frasa, bukan 1 kalimat.
Terus satu lagi, Oke, monggo ya. masalah itu tadi kan misalnya lupa kunut, kan nanti di akhir kan sujud sapi. Nggih. Nah ketika sudah itu tahu-tahunya salam begitu loh, tidak ingat lagi ke Oh, itu sujud sahwinya 2 nanti. Oh, di luar. Masuk lagi. Oh, masuk lagi. Iya, 1 sujud sahwi karena kunut, 1 sujud sahwi karena salam sebelum sujud sahwi. Ini nanti juga dibahas juga di dalam permasalahan ini. Jadi sujud sahwinya 2 paket. Karena sujud itu kan 2 paket kecuali sujud tilawah. Kalau sujud tilawah 1. Ya. Udah tadi saya meneruskan itu faedah Gimana? tentang mengulangi sujud yang tadi karena tidak sah. Kemudian setelah salam, kemudian ingat, kemudian dia mengulangi sujud. Kalau sholat munfarid, oke lah. Masalah. Tidak. Kalau jadi imam, Karena kalau jadi imam apa terus pengumuman ke belakang itu tadi, terus makmumnya gimana? Kalau itu adalah hal yang sifatnya tidak dohir, maka itu tidak perlu diumumkan. Tidak dohir itu yang nggak mungkin kalau makmum itu tahu. Misalkan ini, kalau di dalam fikih ini mansus ya, dicontohkan ini gini. Jadi imam tapi kentut nggak bunyi. Oh iya. Nah, imam mau ngaku gengsi, mau ngaku gengsi, nggak ngaku batal. tanggane mampu. Tapi nggak ada bau. Ini kan nggak ada indikasi, nggak ada indikatornya. Kalau tidak ada indikatornya, maka makmum sah, imam aja yang tidak sah. Meskipun imam memberikan pengumuman, saudara-saudara tadi saya kentut sebenarnya. Ini berhubung sudah salam, mari kita ngodo sholat bareng-bareng. Saya wudhu dulu. Makmum yang pinter ya ora perlu. Yeah. Kenapa? Karena tidak ada indikator. Berbeda kalau imamnya ternyata perempuan. Nah ini ada di dalam fikih. Sholat makmum imamnya bencong, imamnya khunsa, nggak jelas jenis kelaminnya. Nah kalau imamnya khunsa nggak jelas jenis kelaminnya, kan kita nggak tahu membedakannya gimana. Wong itu barang tertutup, nggih. Maka ini juga ketika imamnya tidak sah, makmum tidak terpengaruh meskipun diberi pengumuman. Berbeda kalau sholat jamaah ternyata imamnya perempuan. Ya, makmum ngira laki-laki. Nah, kemudian setelah selesai sholat, imam bilang, saya ini perempuan ya, panjenengan batal. Nah, kalau itu panjenengan batal. Kenapa? Karena itu indikatornya ada, bisa untuk ditelusuri. Nah, jadi ini kok, ya. Jadi permasalahannya di situ. Jadi, kira-kira ada indikator atau tidak? Nah, sujud ini kan termasuk sesuatu yang indikatornya nampak atau tidak. Tidak nampak. Tidak nampak, tapi masa makmum nimburin belum imam sujud ya. Ini kalau semacam itu tidak berpengaruh pada makmum sama sekali. Ya, berarti imam mengulangi tapi makmum Tidak tahu ya. tidak tahu. Diam-diam aja. Tapi nek bencong kan rodo isin ya, imam ngerti dia rasa metu. Apalagi kan masjid sekarang itu kan tidak ada pintu keluar dari jalan depan. Nah jadi imam subuh-subuh masuk angin bisa. Nah ini kok untuk cis ini selanjut deh kok kena yang kodo nih rumah. Makmum tidak perlu. Baik, dan tadi saya adalah sujud 2 kali. Ini berarti termasuk rukun fi'li. Ya. Sujud 2 kali rukun fi'liyah. Berarti di dalam sujud ini tidak membaca doa sujud tidak wajib ya? Tidak, sunnah ya, nih. Sunnah ya. Berarti kalau sujud harus nggak baca doa apapun nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kemudian di dalam sujud ini tadi memang kita mendapat satu pemahaman baru, yaitu tentang mahmul alaih dan mahmul lahu. Ya, jadi sorban dalam posisi tertentu menjadi maf'ul lah ketika dipakai. Dalam posisi
Yang lain kalau ditaruh sebagai sajadah atau digeletakkan itu sebagai mahmul Alaih. Artinya ketika kita sujud di atas sorban yang digeletakkan itu tidak masalah. Itu tetap sah. Ini kayaknya pemahaman ini kan harus jelas. Kemudian yang masih dalam konteks wajib ataupun rukun ini kan ini tangkis ya tadi ya tangkis. Iya, tangkis. Tangkis ini bukan sunnah ya. Betul, tangkis ini wajib. Wajib kan? Makanya di sini ma'a tangkisin. Ya, ma'a tangkis. Jengking. Apa Nah, ini tangkis gue? jengking. Nah, tentunya tadi ada beberapa ketentuan yang dikecualikan ya. Iya. Kecuali tadi yang memang sakit atau memang tidak bisa untuk jengking gitu. Kemudian di sini ada yang halaman berikutnya di kitab ini yang khilafan lil imam. Yang berbeda pendapat dari Imam Haramain. Imam Haram. Iya, al imam di sini adalah Imam Haramain. Nama lengkapnya siapa? Al Imam. Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Pengarang kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Baik, jadi ini yang berbeda ini berarti yang Al-Imam Haramain itu berarti berbeda dalam yang mana tadi? Saya kurang. Di dalam masalah tahammul. Oh, dalam masalah Iya, di tahammul dalam ya. masalah menekan ma'a tahammulin bijab hatihi fakot. Nah, kata kuncinya di fakot. Nah, kalau mayoritas itu hanya jamhar saja. Tapi kalau bi ayyana lahu siqala ra'sihi atau siqalu ra'sihi khilafan lil imam. Jadi kalau imam itu mensyaratkan, kalau Imam Haram itu mensyaratkan tahammul itu bukan hanya dengan ini, tapi juga dengan hidung. Ya. Baik, berarti di khilafalnya di situ ya. Nah, kemudian di bawah lagi itu yang terkait dengan as-Syaikhaini ya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ini yang berbeda apa ini ya tadi? Nah, ini maksudnya ini yang berbedanya ketika ini walau qadarunya itu. Walau. Jadi walau qutiat asabi'u qadamaihi wa qadaru ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib kama tadawu kalamu syaikhaini. Kalau kama tadawu ini berarti ini. Jadi ketika pengarang kitab itu mengatakan kama tadawu sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maksudnya keputusan hukum ini adalah bukan keputusan yang dijelaskan secara langsung oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tetapi kalau dilihat daripada ucapan-ucapan beliau, meskipun tidak tegas. Jadi makanya qadiyah itu wa qadiyatuhu, kan sering di dalam fikih. Ini penetapan hukum yang sebenarnya tidak tegas, yang disimpulkan oleh musonif. Dalam hal ini ada murid. Nah, ini seolah-olah musonif itu ingin angkat tangan. Ini kalau dalam fikih namanya sihotut tabri'ah. Jadi sihot tabri'ah itu sihot yang digunakan oleh penukil dari tanggung jawab sepenuhnya. Jadi ini namanya sihotut tabri'ah. Kan di dalam penukilan itu di dalam mengambil ucapan itu kan ada sihotul jasmi, ada sihotut tabri'ah. Kalau sihotul jasmi itu qala al imamu, ini jasm yakin gitu. Tetapi kamat tadahu sebagaimana ditunjukkan. Nah, ini berarti namanya sihotut tabri'ah. Artinya masalah ini juga masalah yang dinukil daripada imam. Kemudian kami juga tidak tahu secara persis, tetapi dohirnya semacam itu. Di sini tidak ada hilaf sebenarnya. Mandan ngeles lah karena ya. Nggih, mandan ngeles gitu namanya sih.